Dimatiin aja mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini Allahumma amin. Babut taharati faslun furudul wudu'i sittatu asya. Wudu sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, secara bahasa diambil dari kata wadu'ah bermakna al-husnu wal jamal. Secara bahasa, secara istilah, wudu adalah ghuslu a'dha'in makhsusatin biniyatin maksusah, membasuh anggota badan tertentu dengan niat tertentu, atau ala wajhin maksus dengan syarat-syarat tertentu. Fasal yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yang pertama adalah furudul wudu'i sittatu asya. Furud jam'u fardin. Furud jam'u fardin. Al-fardu ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Sesuatu yang diminta dikerjakan oleh syariat secara harus, itu namanya fardun. Jamaknya furud. Nama lainnya al-wajibu. Al-wajibu. Nama lainnya kalau di sini dalam fasal ini adalah ruknu. Ar-ruknu, al-fardu, al-wajibu. Furudul wudu'i atau rukun-rukun wudu sittatu asya, ada 6. Di sini yang 4 diantaranya adalah a'dha' Qur'aniyah, anggota badan yang disebutkan dalam Al-Quran. 2 sisanya ditetapkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rukun yang pertama dan rukun yang terakhir itu dalilnya dari hadis. Sedangkan sisanya itu dari Al-Quran, surat Al-Ma'idah yang sudah sering kita bahas. Yang pertama adalah an-niyatu. An-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Niat aslinya niwiyatun. Ya ketemu waw, asabaka ihdahumal ukhra bisukun faqulibatil wawu ya'an. Jadinya niyatun jadi niyatun. Ya. Jadi kalau ada wawu ketemu ya, salah satunya mendahului dengan sukun, nanti wawunya diubah menjadi apa? Ya. Nah, lalu ya satu diidghamkan ke ya yang lainnya, jadinya niyah. La niat wahya. Niat itu sendiri secara definisi. Niat tentunya ada 7 pembahasan niat. Niat secara umum ada 7 pembahasan. Hakikatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Pembahasan niat yang pertama adalah hakikat daripada niat. Hakikat daripada niat. Niat secara bahasa, an-niyatu fil lughah artinya al-qasdu mutlaqan. Menginginkan sesuatu secara mutlak. Baik kamu menginginkan baru melakukannya nanti atau langsung melakukan, itu sudah bisa dikatakan niat secara bahasa. Jadi kalau besok antum niat mau ke pasar malam ini sudah bisa dikatakan niat, tapi secara bahasa. Jadi qasdu asy-syai'i mutlaqan. Secara istilah niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi.
Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu seiring dengan melakukannya. Menginginkan sesuatu seiring dengan melakukannya. Itu namanya niat. Artinya apa? Niat harus mengiringi perbuatan. Niat harus mengiringi perbuatan. Kalau ada keinginan dulu, baru perbuatannya nanti, ini namanya bukan niat. Ini namanya azmun. Bedanya orang berazam sama berniat. Kalau berazam, melakukannya masih nanti. Kalau niat, itu keinginan seiring dengan melakukan. Itu yang pertama, hakikatun. Yang kedua, hukmun. Hukmun niyati al-wujubu ghaliban. Hukum niat itu al-wujub, wajib. Seringnya seperti itu. Hukum niat adalah wajib. Seringnya adalah wajib. Kenapa Ustadz kasih keterangan seringnya? Karena ada niat yang hukumnya tidak wajib. Seperti mensucikan najis, itu niatnya hukumnya sunnah. Jadi kamu punya pakaian terkena najis, lalu kamu jemur di luar rumah, paginya kehujanan, lalu terkena terik matahari dan kering. Meskipun pas air menyentuh najis, itu kamu tidak meniatkan, berhubung najisnya sudah hilang, sudah suci, sudah bisa kamu pakai untuk sholat. Karena memang izalatun najasah tidak disyaratkan apa? Niat. Jadi tidak wajib hukum niatnya, sunnah saja tapi tidak wajib. Kenapa? Hukumnya al-wujubu ghaliban. Ada keterangan ghaliban itu karena tidak semua amalan diwajibkan niat, tapi sebagian amalan memang diwajibkan apa? Niat. Hakikatun hukmun mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Wa yustahabut talaffudzu biha, dan dianjurkan untuk dilafatkan. Tapi perlu Ustadz kasih keterangan, melafatkan niat itu bukan niat. Fahimtum hadza? Melafatkan niat itu bukan niat. Kamu sebelum sholat dianjurkan supaya menata niat yang akan kamu niatkan nanti di dalam hati, kamu dianjurkan melafatkan usolli fardhu zuhri ma'muman, baru nanti Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar itulah tempat niat di dalam hati. Sebelumnya itu sekedar lafaz supaya membantu kamu menghadirkannya di dalam hati, dan itu bukan niat. Ya. Itu mahalluhal qalbu wa yustahabbu talaffudzu biha. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Zamanun niat, waktu berniat itu adalah awalul ibadah, permulaan ibadah. Permulaan ibadah itu waktu untuk niat. Lah terkhusus nanti untuk wudu ini, maka tempat niatnya di sini akan disebutkan nanti takunu hadhihi inda ghuslil wajhi, bertepatan ketika membasuh muka. Ya. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman. Kaifiyatun, tata caranya. Terkait dengan tata caranya tergantung apa yang diniatkan. Kalau puasa ya nawaitu soma godin an adai fardi Ramadan hadhihi sanati misalnya. Kalau itu mau niat yang sempurna. Kalau sholat ya usolli fardhu duhrikah, asrkah, dan lain sebagainya. Kalau wudu ya nawaitul wudu, dan lain sebagainya nanti yang akan kita bahas. Jadi tergantung apa yang kamu niatkan. Kaifiyatun syartun syurutun niyah. Yang pertama, syarat niat yang pertama, Islamun nawi. Islamun nawi, Islamnya orang yang berniat. Islamnya orang yang berniat. Jadi syarat sahnya orang yang berniat adalah yang niat orangnya muslim. Kecuali dalam satu kasus. Seorang muslim
punya istri dari kalangan kitabiyah. Kitabiyah maksudnya ahlul kitab, Yahudiyah, Israiliyah, ataukah Nasraniyah, ya, dari kalangan ahlul kitab. Lalu ketika dia suci dari haid, itu kan tidak boleh didekati sebelum dia mandi besar. Lah mandi besar ini butuh niat. Lah ini kasus inilah satu-satunya kasus sahnya niatnya orang yang kafir, bukan orang muslim. Satu kasus ini saja. Selain itu maka dipersyaratkan yang niat harus muslim. Yang kedua adalah tamyiz. Sudah mumayyiz. Tidak harus balik. Yang penting mumayyiz. Yang penting mumayyiz. Ya. La tamyiz itu patokan seorang anak dikatakan mumayyiz itu apa? Ada yang mengatakan bihaitsu yumayyiz baina shimalihi wa yaminihi. Bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Atau yumayyiz baina tamrah wal jamrah. Bisa membedakan ini kurma, ini bara api. Atau bisa membedakan baina qu'ihi wa bu'ihi. Mana yang qu', mana yang bu'. Atau yang masyhur patokan tamyiz adalah ayasirat tiflu bihaitsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Seorang anak sampai pada satu kondisi dia sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri sudah dikatakan mumayyiz. Artinya anak sebelum mumayyiz maka niatnya tidak sah. Maka niatnya tidak sah. Ya, nanti ada pengecualian di bab manasik tapi nanti kita bahas kapan-kapan saja. Thayyib. Yang pertama Islamun Nawawi, yang kedua tamyiz. Yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Al-ilmu bil manwi, tahu apa yang mau diniatkan, apa yang mau dikerjakan. Mengetahui apa yang mau dikerjakan. Kalau orang mau meniatkan untuk mengqashar salat, ya tahu qashar itu apa. Mau menjamak salat, ya tahu jamak itu apa. Itu namanya al-ilmu bil manwi. Orang sekedar niat saja tidak tahu apa yang mau dia lakukan, maka ini niatnya tidak sah. Yang keempat adalah al-jazmu, pasti. Al-jazmu itu pasti. Tidak boleh nanti niatnya nawaitul wudu'a insyaallah. Nawaitul wudu'a insyaallah idza qasada biha ta'liq la yasih. Kalau insyaallah itu niatnya untuk mentaklik, menautkan dengan masyiah Allah, maka tidak sah wudu'nya. Tapi kalau insyaallah itu mimbabi tabaruk, sekedar tabaruk saja, maka itu sah. Thayyib, al-jazmu. Yang selanjutnya adalah adamul munafi, tidak ada hal yang menafikan. Tidak ada hal yang menafikan niat. Misalnya kamu wudu, di pertengahan wudu kamu awalnya niatnya wudu, di pertengahan wudu niatnya cuma ngadem saja. Ini menafikan niat awal, maka wudunya tidak sah. Terus adamu taraddud, ya, tidak ragu-ragu, karena keragu-raguan ini menafikan kemantapan al-jazm tadi itu. Ya takriban hadza huwa. Hadhihi syurutun niyah. Lalu apa yang diniatkan? Wahia imma niyatu raf'il hadats. Boleh kamu pas wudu niatnya nawaitu raf'al hadatsy. Awit taharati lis salat. Nah, boleh kamu ketika wudu niatnya nawaitu taharata lis salat. Awil wudu atau nawaitul wudu. Itu sah tapi khilaful aula. Nah, ini kamu kasih keterangan al-wudu di sini. Kalau kamu sekedar meniatkan nawaitul wudu, itu kurang utama. Kenapa? Karena sebagian ulama bahkan mengatakan tidak sah kalau sekedar nawaitul wudu. Paling tidak yang kamu niatkan, boleh memilih salah satu. Yang pertama, nawaitu fardhul wudu. Ini yang belum disebutkan di sini. Atau nawaitu ada afardil wudu. Atau nawaitu ada al-wudu. Jadi nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu ada afardil wudu, atau nawaitu ada al-wudu, atau nawaitu al-wudu al-wajiba,
atau nawaitu al-wudu alis-shalah, atau nawaitu at-taharata lis-shalah, dan lain sebagainya. Boleh mengatakan nawaitul wudu, cuma kurang utama. Sah tapi kurang utama karena ini masih khilaf. Ya. Wa takunu hadhihi inda ghuslil wajhi, dan ini niat ini kapan? Ketika seseorang membasuh muka. Jadi bagian pertama dari muka yang terkena air, disitulah dia niat. Tidak sah kalau sebelumnya. Tidak sah kalau sebelumnya atau setelahnya sudah terlanjur membasuh baru niat, maka yang basah tadi dianggap kering, masih harus dibasuh lagi. Ini yang pertama niat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, kata jumhur takdirnya innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya keabsahan amalan itu tergantung dari niatnya. Yang kedua, ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh muka. Lah muka dinamakan wajhun li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Apa artinya muwajahah? Muwajahah, apa namanya muwajahah? Berhadapan. Karena digunakan untuk berhadapan dari kata muwajahah, makanya dinamakan wajhun. Lah wajah ini ada batasannya, tulan wa urdon, panjang dan lebarnya. Kalau panjangnya dari min manbati sya'ril mu'tad, dari tempat normal tumbuhnya rambut, sampai akhirul lihyain, sampai sini. Ini masuk wajah ini. Lebarnya min udhunin ila udhunin. Lebarnya min udhunin ilal udhunin. Ini dia. Lah ini satu-satunya di dunia yang ukuran panjangnya lebih banyak daripada yang ukuran lebarnya lebih banyak daripada ukuran panjangnya. Dimanapun namanya panjang lebih banyak daripada lebar. Ini kan lebar ya. Ini lebar apa panjang ini? Lebar. Lebar apa panjang ini? Ya. Kata guru saya ini, coba kamu ukur kalau wajah, ini loh. Wajah min manbati sya'ri mu'tad ila akhiril lihyain. Ini tul, ini panjang. Berapa ini? 1 kilan saja. Tapi kalau lebar 1 tambah 3. Nah ini satu-satunya di dunia. Apa itu? Wajah. Ya, kata Syekhuna Syekh Muhammad Su'ud Al-Jadhi. Hadza min nukatihi. Lah ini wajah, ini keseluruhannya harus dibasuh menggunakan air. Makanya di sini dikatakan sya'aron wa basyaron. Pokoknya muka ini, mau bulunya, mau kulitnya, harus keseluruhannya terkena air. Karena di muka ini ada kurang lebih 20 jenis bulu yang ada di muka. Dari mulai alis, dari mulai bulu mata, dari mulai angfaqah, dari mulai nanti apa di sini nanti namanya ghamam, ada adir, ada aridon dan lain sebagainya. Total ada 20 bulu. Intinya keseluruhannya wajib untuk diapakan? Dibasuh sampai dalam-dalamnya. Kecuali 2 jenis bulu. Illa batinal lihyatil kathifati wal aridaini kathifaini. Kecuali bagian dalam dari jenggot yang lebat. Batin ini bagian dalam dari jenggot yang lebat, atau dari aridaini kathifaini, atau bagian dalam dari brewok yang lebat. Ini lihyah. Ini kalau sini aridon, Ustadz tidak punya. Orang Indonesia rata-rata tidak punya. Orang Arab biasanya kelebihan hormon, jadi banyak. Ya, ini aridon. Bainal idhar wa lihyah. Ini namanya aridon. Lihyah sama aridon, kalau lebat, maka tidak harus dibasuh sampai dalam-dalamnya. Pertanyaannya sekarang, lebat sama tipis standarnya apa? Lebat sama tipis standarnya apa? Jenggot dikatakan tipis bi antura basyaratu min khilalihi min majlisit takhatub atau fi majlisit takhatub.
Standarnya jenggot tipis itu adalah ketika kulitnya terlihat dari majlis takhatub. Majlis takhatub kurang lebih 1,5 meter, 3 dhira kalau tidak salah. Kurang lebih segitu, 1,5 meter. Kalau kulit di bawahnya seperti Ustadz ini khafif, ini maka harus dibasuh sampai dalam-dalamnya. Aridon begitu juga berewak tadi itu. Kalau tebal itu artinya karena saking lebatnya kulitnya tidak terlihat dari radius 1,5 meter. Itu namanya majlis takhatub. Maka itu tidak wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya. Nanti akan ada cukup dibasuh luarnya saja. Nah, luarnya saja. Dalamnya disunahkan, nanti pembahasan sunan nanti akan ada. Nah, itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ghuslu yadaihi ma'al mirfaqaihi, membasuh kedua tangan ma'a mirfaqaihi beserta kedua siku. Ya, al-yad tangan secara bahasa tangan itu dari ujung jari sampai pundak. Ini namanya tangan. Al-yad. Sampai sini nih. Namanya tangan. Kalau dalam babus sariqah, tangan itu sampai ini. Namanya al-azmul ladzi yalil ibham. Kalau kamu dengar tangan, orang yang mencuri dipotong tangan, motongnya jangan sampai sini. Itu bukan babnya. Bab sariqah kalau tangan sampai sini saja. Kalau babul wudu itu sampai atas siku. Jadi kalau dengar di wudu, rukun yang ketiga adalah ghuslul yadaini. Tidak wajib sampai sini meskipun nanti sunnah. Tapi kadar yang wajib sampai di atas siku saja. Ini dia. Dhabitul yad, patokan tangan itu seperti apa. Ghuslul yadaini ma'a mirfaqaihi, membasuh kedua tangan beserta siku. Kalau tangannya terpotong, yang tersisa seberapa maka dibasuh beserta siku. Kalau ngepas siku terpotongnya, maka pucuknya paling tidak dibasuh. Kalau sudah di atas siku yang terpotong, maka tidak ada kewajiban sedikit pun, cuma disunahkan nanti dibasuh sampai sini, sampai apa ini namanya? Ya, al-katif kalau bahasa Arabnya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si au sya'rihi, sya'run atau sya'arun, dua-duanya boleh. Walau ba'da sya'aratin atau sya'ratin fi haddihi. Yang keempat, mengusap sebagian dari kulit kepala atau dari rambut kepala, walau ba'da sya'ratin fi haddihi. Meskipun sebagian dari satu helai rambut. Jadi di mazhab mengusap kepala itu sah meskipun sebagian. Lah kata sebagian ini relevan bahkan untuk sebagian rambut. Itu sudah sah. Sebenarnya ini berangkat dari ayat wamsahu biru'usikum. Ba di situ, kalau ba tab'idiyah, ba yang menunjukkan tab'id, misalnya masahtu bil maktab, sebagian saja sudah dikatakan masahtu bil maktab, tidak harus semuanya tak usah. Itu namanya ba'ut tab'id. Itu madhab Syafi'i. Atau ba'nya ba' zaidah. Arti zaidah itu artinya ada tidak adanya sama saja. Artinya wamsahu biru'usikum, aslinya wamsahu ru'usakum. Itu madhabnya Malik, madhabnya Imam Malik. Madhab Syafi'i karena ba'nya dianggap ba'ut tab'id, maka sebagian dari kepala sudah cukup diusap. Madhab Malik karena ba'nya adalah lil ilsaq atau ba'nya ba' zaidah, maka harus diusap keseluruhannya. Ini salah satu permasalahan fikih yang dibangun di atas bahasa. Perbedaan cuma pada satu huruf saja. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi ijtihad dalam pengambilan hukum. Ya. Terlebih memang dalam hadis lain disebutkan
masaha Rasulullah SAW nasiyatahu wa imamatahu. Nabi SAW mengusap nasiyah, kepala bagian depan, dan imamahnya, sorbannya. Oh, kalau yang diusap cuma kepala bagian depan, berarti tidak wajib keseluruhannya. Meskipun nanti dalam pembahasan sunnah disunahkan mengusap keseluruhannya. Baik. Dikatakan di sini mengusap, kalau mengusap saja sah, apalagi dibasuh. Paham ya? Jadi mengusap di sini ini bukan syarat. Yang penting ada air yang mengenai kepala. Mau kamu usap, mau kamu siram apalagi, lebih sah lagi. Atau sekedar kamu tetesin air saja, atau tangan kamu basah, kamu sentuhkan tanpa kamu gerakkan, ini keseluruhannya sah. Tapi pakai kadar minimal ini. Sempurnanya seperti apa nanti di pembahasan mengenai sunah-sunah wudu. Yang kelima, ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Ya. Kedua mata kaki. Yang terakhir at-tartib, yang terakhir adalah tertib urut. Artinya urut sebagaimana disebutkan di sini. Ya, karena li'anna nabi lam yatawadda illa murattaban. Nabi tidak wudu kecuali urut seperti ini. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang as-sa'i antara Safa dan Marwa, Nabi SAW mengatakan ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini nanti disamakan dalam bab wudu. Disamakan dalam bab wudu, ya kita urutkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah. Seperti itu. Ini pembahasan mengenai arkanul wudu. Pembahasan mengenai arkanul wudu. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke pembahasan masalah sunan terkait dengan furudul wudu, ada yang ditanyakan? Silahkan sebelum masuk ke pembahasan sunanul wudu. Ya. Taib fi soal. Nah. Maksudun hasan. Oh iya, maksud kurang tadi. Pembahasan mengenai niat masih tersisa satu, yaitu maksudun niat. Fungsi daripada niat itu ada dua macam. Yang pertama, tamyizul ibadati anil adati, membedakan mana yang rutinitas biasa, mana yang ibadah. Ya, kayak antum di sini duduk, apa yang membedakan antum duduk di masjid sekedar duduk dengan duduk dengan niat iktikaf? Yang membedakan cuma satu hal, yaitu apa? Niat. Antum niat iktikaf enggak ini pas duduk ini? Hah? Antum niat iktikaf apa enggak ini? Barusan ya. Baik. Kalau pas di masjid sekalian majelis taklim seperti ini, sekalian diniatkan, syukur-syukur dinazarkan. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi muddata mukthihi fihi. Saya bernazar untuk iktikaf di masjid ini selama saya duduk di sini. Itu pahalanya pahala wajib. Seakan-akan antum melakukan iktikaf nazar. Dan pahala wajib secara umum, kecuali beberapa permasalahan, lebih besar daripada pahala sunnah. Kan lumayan. Niat untuk liqaul ikhwan, niat talabul ilmi, niat apa lagi? Ihya'us syariah, ihya'uddin, iqamatiddin, niat iktikaf. Itu kan paket ekonomis ya. Sekali waktu bisa meraup banyak pahala itu. Ya. Itu yang pertama, membedakan mana yang aktivitas biasa, mana yang ibadah. Pembedanya adalah niat. Yang kedua adalah tamyizu rutabil ibadah, membedakan level-level ibadah. Kita tahu sedekah itu ada dua level. Sedekah wajibah yaitu zakat, sama sedekah yang tatawwu, ya sedekah biasa kayak kita infak. Itu yang membedakan apa? Niat. Salat, ada salat fardu, ada salat sunnah. Yang membedakan apa? Niat. Hai, itu fungsi daripada niat. Ya. Baik, soal akhar wujud. Naam. Apakah
Enggak, meskipun enggak pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Yang penting mewakili. Yang penting mewakili. Ya, baik. Apa lagi? Soal 6. Famsahu bi ru'usikum, kan kepala itu kan umum ada semuanya. Iya. Misalnya kita bahas yang sebelah sini aja atau yang sebelah sini, apakah itu sudah sah? Yujzi dari manapun. Yang penting masih masuk batasan apa? Kepala. Batasan kepala dari depan wajah, dari samping al-manqib, dari belakang al-qafa. Ini yang dimaksud dengan fi haddihi. Tapi kalau rambut kamu panjang, dijulurkan misalnya sampai sini, kamu usap ujungnya saja, la ya syekh. Karena itu sudah tidak masuk batasan kepala. Ya. Baik, Syekh akhar mujud. Baik. Maafi. Masuk 6. Bisa dipakai ketika niat ketika basuh wajah kan niatkan ketika basuh wajah. Ya. Ya kalau antum pas basuh wajah gimana? Basuh wajah, pas antum ngusap itu pas antum niat. Pas antum membasahi bagian pertama dari muka, pas itu kamu niat. Nawaitu ghusla, nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu al-wudu lis-shalah, atau nawaitu taharah lis-shalah. Tanpa harus diucapkan loh ya. Tanpa harus diucapkan. Artinya tidak wajib diucapkan. Pengucapannya nanti pas mau awal wudu. Nah. Baik. Ya Mas tadi belakang. Nah. Kalau rutinitas seperti apa misalnya? Enggak, kalau adat itu tidak disyaratkan harus ada niat. Adat alias rutinitas biasa, kamu membutuhkan niat itu kalau kamu pengen dapat pahala. Misalnya kamu kerja, udah punya istri. Udah punya istri Mas? Belum. Yaudah, punya ayah. Punya ibu. Sudahlah saya kerja, ini nawaitunya saya supaya bisa menafkahi orang tua. Bekerja hukumnya mubah. Al-mubah qad yanqalibu apa istilahnya masyru'an, sesuatu yang mubah terkadang qad yanqalibu ta'atan menjadi ketaatan binniyah dengan niat. Makan, kenapa kamu kok makannya banyak? Oh, biar nanti kuat qiyamul lail misalnya. Atau biar nanti kuat untuk apa istilahnya mencari nafkah untuk keluarga. Nah, ini awalnya mubah menjadi taat. Tapi itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Kalau pengen dapat pahala ya sudah tinggal mainkan niat saja. Baik. Nah, soal akhir. Nah. Kalau bunyinya ada jeda itu tetap sah enggak? Misalnya terus airnya habis tidak tergabung sebelah. Labas, kalau dalam mazhab Syafi'i al-muwalatu hukumnya sunnah, nanti akan ada. Kecuali kalau orangnya daimul hadas. Orang daimul hadas itu yang hadasnya enggak bisa mampet, keluar terus. Seperti perempuan istihadhah atau orang yang beser atau salisul madhi atau salisul rih, keluar angin terus tanpa terasa. Namanya daimul hadas. Nah, kalau seperti ini mualah hukumnya wajib. Wudu di keran, airnya habis, ke tetangga sebelah sudah anggota badannya sudah kering, harus diurangi dari awal. Tapi kalau orang normal tinggal dilanjutkan, misal antum separuh wudu di sini, separuhnya di Arafah misalnya. Ya Syekh. Hukumnya ya Syekh. Tapi khilaful aula, karena Imam Malik mengatakan tidak sah, wal khuruju minal khilafi mustahab. Ada lagi Mas? Naam. Iya, sunnah itu tergantung kita mau mendefinisikan seperti apa. Kalau sunnah itu artinya ma talaba syari' fi'lahu talaban ghairu jazimin, maka iya. Tapi kalau sunnah versi muhadditsin, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takriran aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin, ini jelas karena tidak ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya cuma qiyas.
Kiasnya dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan haji. Kalau haji Nabi SAW mengatakan labbaika Allahumma hajjatan wa umratan, dilafadzkan. Maka dalam sholat dan ibadah yang lainnya dikiaskan dengan haji. Dan kias adalah hujjah mu'tabarah menurut jumhur ulama. Maka kesimpulannya niat, melafadzkan niat hukumnya mustahab dan sunnah menurut definisi fuqaha ataupun usuliyin. Baik. Naam. Tidak perlu, antum tidak perlu sholat ditakyin sholat apa, RT berapa, RW berapa, ini tidak wajib. Cukup nawaitu al-wudu alis shalah, yakfi. Ya, yakfi. Baik. Nah. Dilihat. Kalau antum wuduknya dari pancuran, maka mulainya dari sini. Paham ya? Dari siku. Kalau kamu wuduknya dari ember atau dari bejana, maka mulainya dari sini. Jadi gini wuduknya. Tapi kalau pancuran, mulainya dari sini. Mafhum hadza? Baik. Syekh Akhar wujud? Naam. Tadi kan sudah menggabungkan antaranya itu, misalnya kita sedang di masjid, kemudian kita meniatkan iktikaf segala macamnya. Apakah itu untuk sholat ibadah lainnya, misalnya saya puasa, kan ada Senin Kamis segala macamnya di situ. Pas pula bulan Ramadan, puasa Senin Kamis pas pula Ayyamul Bid. Apakah saya niatkan apanya itu tetap sah niatnya? Tidak semua ibadah bisa digabung dengan niat. Misalnya yang wajib dengan yang wajib tidak bisa. Yang wajib dengan yang wajib tidak bisa. Dhabitnya adalah satu ibadah yang maksudah lidzatihi, yang satu ghairu maksudah lidzatihi. Itu baru boleh digabung. Contohnya, kamu sholat duhur sekaligus niatnya tahiyatul masjid, boleh. Atau kamu misalnya sholat habis wudu, kan ada sunnah tuh 2 rakaat wudu. Pas itu antum masuk masjid, sekalian antum niat tahiyatul masjid. Waktunya pas sholat duha, sekalian kamu sholat duha. Pas antum mau nikah bingung milih yang mana, istikharah misalnya. Terus habis kemarin baru melakukan dosa, ini surat taubah. Boleh yang seperti ini gabung dari satu. Karena beberapa ibadah yang disebutkan tadi itu dia ghairu maksudah lidzatiha. Ghairu maksudah lidzatiha yumkin an tandarija tahta ibadatin ukhra. Seperti itu. Baik. Udah ya, masuk ke sunan ya. Nah, ini tidak selesai, ini seminggu sekali soalnya ini. Ya, sunanuhu, sunah-sunahnya yang pertama siwak. As-siwak fil lughah yutlaqu ala alatis siwak wa ala as-siwak nafsihi, alal fi'li. Bisa alatul fi'li, bisa fi'li. Siwak itu bisa berupa alatnya, bisa berupa pekerjaannya. Kedua-duanya bisa dinamakan apa? Siwak. Itu secara bahasa. Secara istilah, siwak adalah isti'malu audi atau isti'malu nahwi udin fil fami, menggunakan semisal batang atau yang lainnya untuk membersihkan mulut. Mulut di sini mau gusi, mau gigi, mau lidah. Itu namanya siwak. Dan siwak ini sunnah dalam setiap kondisi. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi dalam hadis. Siwak itu membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW terkait dengan wudu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan mewajibkan siwak setiap kali mereka hendak wudu. Jadi siwak secara umum hukumnya mustahab, kecuali lisaimi ba'da zawal, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari, itu hukum bersiwak hukumnya makruh dalam pendapat yang mu'tamad. Ikhtiarnya Imam Nawawi, pilihan pribadi pendapatnya Imam Nawawi tidak makruh. Ya, alasan madhab kenapa memakruhkan? Karena bau mulutnya orang yang berpuasa, kalau dalam hadis atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih wangi
menurut Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Sesuatu yang disukai oleh Allah itu dibiarkan apa dihilangkan? Dibiarkan, berarti menghilangkannya hukumnya makruh. Hukumnya makruh, itu alasan madhab. Seperti itu. Maka selain daripada itu, maka hukumnya mustahab. Dan sangat dianjurkan lagi, pertama, kalau hendak mau wudu. Kalau hendak wudu disunahkan, sangat ditekankan. Yang kedua, kalau mau sholat, meskipun sholat tarawih setiap kali bangun setelah 2 rakaat tetap disunahkan untuk apa? Siwak. Ya. Terus ketika masuk rumah, terus ketika mau membaca Al-Quran, terus ketika ingin menghadiri majelis-majelis ilmu, termasuk ketika ihtidhar, ketika sekarat, disunahkan orang untuk bersiwak sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW dalam kondisi naza, sangat letih sekali, berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu masuklah Abdurrahman bin Abi Bakrin membawa siwak. Lalu Rasulullah SAW melihat siwak itu terus. Aisyah paham kalau Nabi ingin bersiwak. Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Akhudhuhu lak?" Apakah mau saya ambilkan siwak? Rasulullah SAW sudah capek, jadi menjawabnya pakai isyarat. Fa asyara bi ra'syihi an-na'am. Gini-gini saja. Diambilkan siwak, lalu siwakan Rasulullah SAW. Setelah siwakan baru Nabi mengangkat telunjuknya ke atas mengatakan apa? Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la 3 kali. Nah, baru setelah itu Nabi SAW meninggal. Tsumma qadha. Artinya di detik-detik terakhir beliau masih sempat apa? Siwakan. Konon kata ulama termasuk memudahkan keluarnya ruh. Ya. Siwak. Dan siwak paling afdol adalah kayu arok. Kayu arok ya paling afdol. Kalau tidak ada kayu arok, nanti level yang kedua namanya jaridun nakhli, pelepah korma. Di sini tidak ada korma, mungkin diganti kelapa atau apa itu, sawit itu mungkin bisa ya. Yang ketiga uduz zaitun. Uduz zaitun yang ketiga. Yang keempat kullu dzirrihit thayyib, setiap kayu yang apa baunya wangi. Itu level yang keempat. Level yang kelima adalah wairuha. Wairuha di sini termasuk kain. Termasuk kain. Termasuk jari tangan, tapi jari tangan orang lain. Jari tangan kamu sendiri tidak sah meskipun kasar. Tapi kalau jari tangan orang lain sah kalau diizinkan. Pinjam ya sini. Silakan. Ini berapa tingkat berarti? 5. Setiap tingkatnya nanti ada 5 tingkatan lagi. Jadi total ada 25 tingkatan dalam bersiwak itu. Ini siwak. Yang kedua tasmiyah. Tasmiyah membaca basmalah. Membaca basmalah. Dalam hadis dikatakan tawaddau bismillahirrahmanirrahim. Tawaddau bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah. Minimal bismillahi. Bismillahi minimal. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Lah siwak ini kapan? Siwak ini antara membasuh kedua tangan dan antara matmadhah, itu tempatnya. Sehingga tidak perlu niat tersendiri. Ya. Wa ghuslul kafaini, ghuslul kafaini membasuh kedua tangan sampai sini. Nah, ini namanya kafun. Ya, ini namanya kafun. Ini batinul kaf, ini zahirul kaf. Lah ini disunahkan untuk dibasuh terlebih dahulu. Dibasuh terlebih dahulu sebelum wudu. Lah kalau langsung dimasukkan ke bejana hukumnya apa? Ada 3 perinciannya. Kalau dipastikan tangannya bersih hukumnya boleh langsung dimasukkan ke dalam gayung atau ke dalam ember. La ba'sa bihi. Kalau dia ragu-ragu, nggak tahu nih najis apa suci, maka hukumnya makruh kalau langsung dimasukkan. Tapi kalau yakin itu najis, maka hukumnya haram langsung dimasukkan kemana? Ke dalam bejana. Ini yang terkait dengan ghuslul kafaini. Ya, ghuslul kafaini. Tsumma matmadhah. Tsumma matmadhah, lalu kumur-kumur. Matmadhah ini yahsulu aslu sunnati biwusulil ma'i ilal fammi. Pokok pahala sunnah ini sudah didapatkan sekedar air masuk ke mulut saja. Meskipun ketelan. Meskipun tidak dimuntahkan lagi sudah dapat pokok pahala sunnah.
Tapi sempurnanya adalah idkhalul ma'i fil fammi. Thumma khadkhadatuhu min syatkin ila syatkin, thumma majjuhu. Masukkan air ke dalam mulut, kumur kanan, kumur kiri, lalu dimuntahkan. Itu yang sempurna. Itu yang sempurna. Sekedar ingin pahala, pokok pahala sunnah saja, yang penting mulut basah dengan air. Yakfi. Matmadah. Ada istinsyak wal istinthar. Istinsyak itu menghirup jalbu al-ma'i ilal anfi binafasi. Menyedot air ke dalam hidung dengan nafas. Itu aslinya istinsyak. Tapi yahsulu aslu sunnati biwusulil ma'i ilal anfi. Pokok pahala sunnah, yang penting hidung kamu basah, itu sudah dapat pahala sunnah istinsyak. Tapi kurang sempurna kecuali kalau air itu masuk ke dalam hidung disedot menggunakan nafas, baru nanti dikeluarkan. Memasukkan menggunakan tangan kanan, mengeluarkan nanti menggunakan tangan kiri. Ini matmadah, istinsyak dan istinthar. Lah matmadah dan istinsyak itu para ikhwas sekalian ada dua cara. Ada dua cara. Ada namanya thariqatul fasli, ada namanya thariqatul jam'i. Thariqatul fasli, al-faslu artinya memisah. Kamu matmadah 3 kali, menggunakan 3 kali pengambilan air, 3 gayungan air. Istinsyaknya juga 3 kali, menggunakan 3 kali pengambilan air. Itu namanya thariqatul fasli, boleh. Lebih utamanya lagi thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i seperti apa? Satu gayung, kafun wahidah, itu untuk istinsyak sekaligus istinthar. Istinsyak sekaligus istinthar. Ini thariqah yang paling afdal, yaitu thariqatul jam'i. Yang selanjutnya adalah at-tatslits. At-tatslits, mengulangi 3 kali. Mengulangi 3 kali. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Utsman ketika beliau mengatakan, mau tidak kalian aku perlihatkan wudhunya Rasulullah SAW? Lalu beliau fatawaddo'a salasan. Lalu beliau wudhu 3 kali. 3 kali di sini baik membasuh disunahkan 3 kali. Mengusap disunahkan berapa kali? 3 kali. Zikir dan doanya pun juga diulangi 3 kali. At-tatslitsu ghuslan wa mashan wa dzikran wa du'aan. Ghuslan wa mashan wa dzikran wa du'aan. Dalam riwayat yang lainnya, tawaddo'a Rasulullah SAW salasan. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, faman zada au naqasa faqad dzalama wa sa'a. Kalau yang menambahkan atau mengurangi, maka dia telah berbuat dolim. Artinya nanti hukumnya makruh kalau lebih dari 3 atau kurang dari 3. Tatslits. Yang selanjutnya mashu jami'ir ra'si, mengusap keseluruhan kepala. Ini hukumnya sunnah. Kenapa? Ini masuk pada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Madhab Malik berhubung mereka mewajibkan, madhab Syafi'i tidak mewajibkan. Nah, supaya menjembatani antara 2 pendapat ini, madhab Syafi'i naik. Ya, ngalah ibaratnya. Ya sudahlah, meskipun kita tidak mewajibkan, tapi kita mensunnahkan mengusap keseluruhan apa? Kepala. Sebagaimana juga itu hadis Nabi SAW. Caranya adalah al-musabbihah. Ini telunjuk, ini namanya musabbihah. Nah, musabbihah ini dalam konotasi yang positif, yang digunakan untuk tasbih. Ya. Atau namanya sabbabah. Dari kata sabbaya subbu artinya mencela. Orang marah kan biasanya pakai telunjuk, makanya dinamakan sabbabah. Kalau dalam bab wudu kita pakainya musabbihah saja. Musabbihah berada di sini. Al-ibhaman berada di sodak. Sodak itu sini. Diputar ke belakang. Ini. Sampai ke tengkuk sini. Dibalik apa tidak dibalik? Dilihat. Kalau orang idza kana lahu sya'run yang qalib, kalau dia punya rambut yang bisa balik, rambut yang bisa balik itu tidak terlalu pendek seperti rambutnya Ustadz, tidak juga terlalu panjang. Maka itu nanti dibalik. Kalau tidak berarti tidak. Kalaupun dibalik, maka balikannya ini itu tidak dihitung usapan yang kedua. Ini masih satu paket, usapan yang pertama. Nah, ini mashu jami'ir ra'si.
Thummal udhunaini was-samakhaini. Thummal udhunaini dhahirihima wa batinihima. Mengusap telinga, luar dan dalam. Luar dan dalam. Luar dan dalam. Luar yang sini ma yalil ra'si, ini zahir. Batin ini ma yalil wajhi, ini batin. As-samakh ini gerutan atau lipatan-lipatan yang ada di telinga, itu namanya samakh. Lah itu disunahkan untuk apa? Diusap, untuk diusap bimain jadid, dengan air yang baru. Ya, dengan air yang baru. Khulasahnya para tulab sekalian, kalau pengen sunnah, kalau dalam madhab pengen sunnah itu sebanyak 12 kali. 12 kali itu 3-nya bersamaan dengan wajah. Jadi pas membasuh muka kalian gini. 1 2 3. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan al-udhunani minal wajhi. Maka min babil ihtiyat dibasuh. Yang kedua bersamaan dengan kepala, mengusap kepala. Jadi seperti ini. 1 2, sebanyak 3 kali. Total ada berapa? 6. Yang selanjutnya sendiri, artinya setelah mengusap kepala dengan air yang baru. 1 2 3. Total ada 9. 3 sisanya namanya istidhar. Istidhar itu ini kamu basahi, lalu kamu tempelkan 3 kali. Namanya istidhar, supaya memastikan air merata ke seluruh lipatan-lipatan telinga. Total ada 12. Nak kober. Ya. Taib. Wa takhlilu lihyatil kathifah, ini menyela-nyela jenggot yang lebat. Menyela-nyela jenggot yang lebat pertama menggunakan tangan kanan. Yang kedua dari bawah seperti ini. Kalau dalam hadis min hanakihi, berarti dari bawah sini. Nah, ini yang punya jenggot yang lebat saja. Takhlilul asabi. Takhlilul asabi, menyela-nyela jari. Caranya bitashbik. Seperti ini, bitashbik. Waqila, cara yang kedua adalah dengan cara dari atas ini. Nah, litatamayazul ibadatu anil ada, supaya ibadah itu prosesinya berbeda dengan membasuh tangan biasa. Jadi dibedakan. Nah ini. Ini takhlilul asabi. Kalau asabi'u rijli, pertama yang digunakan untuk membersihkan adalah kelingking tangan kiri. Kelingking tangan kiri membersihkannya dimulai dari jari-jari kaki kanan. Mulainya dari kelingking jari kaki kanan dari bawah. Semisal ini jari, jadi gini. Tahlil. Nah, ini kalau kaki. Ya. Yang selanjutnya tatwilul ghurrati wa tahjil, memanjangkan area yang dibasuh, yaitu muka, kedua tangan dan kedua kaki. Ya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yub'atsu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurrata wa tahjilahu falyaf'al. Umatku kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi muka, tangan dan kaki bersinar karena bekas air wudu. Maka kalau kalian bisa memperluas area yang kalian basuh, hendaknya kalian lakukan. La idqaratul ghurrah itu yang ada di muka. Maka alangkah baiknya ketika membasuh muka dikenakan sebagian kepala, dikenakan sebagian telinga dan sebagian leher. Itu namanya itolatul ghurrah. Kalau tahjil, maka ketika membasuh tangan lebih baik dipanjangkan syukur-syukur sampai sini. Supaya nanti tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu atau haitsu yablugu al-wudu. Ya. Kalau kaki sampai betis, itu namanya itolatul ghurrah wa tahjil, itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya al-muwalah tadi. Al-muwalah dikasih keterangan illa lidaimil hadathi, kecuali bagi yang berhadas terus, maka muwalah hukumnya wajib. Perempuan yang istihadhah muwalah hukumnya wajib. Dhabit, patokan daripada muwalah apa?
Jangan sampai ketika antum membasuh anggota badan, anggota sebelumnya sudah terlanjur kering. Jadi kamu membasuh anggota yang setelahnya sebelum anggota yang sebelumnya itu kering. Itu namanya mualah. Dan itu hukumnya sunnah, kecuali untuk daimul hadas maka hukumnya wajib. Yang selanjutnya tarkul isti'anati fi sabbi, tidak meminta tolong orang untuk mengucurkan air. Tidak meminta tolong orang untuk mengucurkan air, artinya wudhu dengan sendiri, tidak perlu dibantu orang. La isti'anah sebagaimana antum sudah belajar dalam Safinah, ada yang hukumnya mubah. Sekedar minta tolong, ambilin air, hukumnya mubah. Ada yang hukumnya khilaful aula, kurang utama, meminta orang untuk mengucurkan air. Kamu wudu, ini hukumnya khilaful aula. Ada yang hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kamu meminta tolong orang untuk membasuhkan anggota badan kamu padahal kamu mampu. Ya, meskipun kamu sultan, meskipun kaya, inilah yajuz, hukumnya makruh. Ada yang hukumnya wajib, kalau kamu sakit tidak bisa bergerak, meminta tolong untuk mewudukan, maka itu hukumnya wajib. Itu namanya isti'anah. Ya. Wa tarkut tansyifi bi khirqah. Nah, tidak mengeringkan bekas air wudhu dengan menggunakan handuk atau kain. Ini hukumnya makruh. Nabi SAW utiya bimindilim falam yakbalhu. Nabi SAW didatangkan handuk untuk mengusap tapi tidak dipakai oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan biar dibiarkan saja. Toh ini atharul ibadah, bekas ibadah itu lebih baik dibiarkan, jangan justru dihilangkan. Seperti itu. Nah, ini pembahasan mengenai sunanul wudu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Naam. Kan kalau kita kolam itu terus kita niatin buat wudu itu kan sholat. Iya. Dilihat dulu kolamnya berapa liter, Mas. Kalau kolam mana ini? Darussalam ya. Itu kan insya Allah lebih dari berapa? dua kullah. Itu yang pakai 100 orang pun tidak masalah. Kalau dia kurang dari 2 kullah, lalu dia sudah tenggelam di situ. Pas tenggelam, dia niatkan untuk wudhu, lalu dia angkat, itu air jadi air mustakmal. Tidak bisa dipakai sama orang lain lagi. Nah, tapi kalau airnya air yang banyak, maka itu berapapun orang yang pakai itu boleh-boleh saja. Tidak masalah. Ya. Baik. Nah, Syakhar, naam. Untuk mengeringkan bekas wudhu tadi. Ya. Misalnya, kita habis wudhu, kemudian kita kibas-kibaskan. Dalam babul makruh atau enggak itu? Kalau diginikan enggak boleh. Karena kahayati tabarri, itu seakan-akan berlepas diri dari ibadah, enggak boleh. Kalau mau gini. Kayak ini. Faja'ala yanfudhu biyadihi. Ini. Nah, ini boleh. Tapi bukan diginikan. Nah, seperti itu. Taib Syakhar. Nah. Berwuduk di dalam WC hukumnya makruh. Ya, karena itu yurisul waswas, itu menyebabkan orang waswas nanti. Maka hukumnya makruh, meskipun sah. Sah tapi makruh. Baik. Nah, Syakhar. Naam. Tadi. Kalau dia keluar hadasnya tanpa dia bisa tahan. Ibarat kerang itu anunya sudah lepas itu, sudah loss. Itu namanya hadas. Daimul hadas. Tapi sekedar kayak biasanya orang habis pipis masih ada yang netes-netes. Yang seperti itu tuh tidak bisa dikategorikan sebagai daimul hadas. Meskipun pas di pertengahan sholat, ya dia harus membatalkan sholatnya. Bukan membatalkan, memang sholatnya batal. Pergi ke kamar mandi lalu dibersihkan lagi, dibasuh celana dalamnya atau celananya. Baru dikatakan daimul hadas kalau keluarnya tanpa dia bisa tahan. Keluar terus. Ya.
Taib. Syakhar. Naam. Kan kalau umpama kita mendaki gunung Datu, Ya. kita hanya bawa es botol dan itu hanya cukup untuk minum. Ya. Dan di atas itu waktu sudah menunjukkan waktu masuk sholat. Ya. Nah, siapa yang tidak menemukan air dan debu pun itu debu yang basah. Itu bagaimana cara kita bersucinya? Kalau memang ada air tapi digunakan untuk minum, maka nanti dia diperbolehkan untuk sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Kalau debu pun bahkan tidak ada. Namanya sholatu faqidit tahurain. Tapi nanti harus antum qadha sholat itu. Jadi antum tusalli li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu saja. Tapi wajib untuk diqadha. Ya, taib. Ada lagi? Naam. Harus ada peredaran air, Mas. Sekedar mengusap saja tidak sah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala faksilu. Al-ghuslu itu harus ada peredaran air. Tidak sekedar tangan basah lalu diusapkan gini. Kayak itu namanya mashun, bukan ghuslu. Ya, baik. Gimana? Enggak, itu sekedar madzinah, berpotensi. Berpotensi. Sekedar ada potensi menyebabkan waswas, maka itu hukumnya makruh. Nah, ada teman ustadz itu terkena waswas. Yani a'adzakumullahu minal waswas, ada khatir waswas ini. Jadi kalau wudu itu terkadang sampai setengah jam. Setengah jam. Wudu keluar dari kamar mandi nanti kayak berhenti segenap. Ada waswas, balik lagi wudu lagi. Dulu di Masjid Simo, di Masjid Riyadhus Shalihin, yang kiri jalan itu masjid apa itu? Ada juga yang seperti itu. Masya Allah, mut'ib. Itu capek dia, mut'ab. Karena waswas tadi itu. Lah, fa inna amatal waswasi minhu, dalam hadis itu. Rata-rata waswas itu sebabnya karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, taib, syakhar. Naam. Kalau berwudu dengan keran itu hitungan 3 kali kamu tangan itu pas kali Enggak, ketika sudah merata satu tangan itu satu, Mas. Jadi tangan, merata tangan sampai ke siku itu hitungan 1 kali. Itu hitungan 1 kali. Jadi ketika antum basuh merata, meskipun ini sudah berapa aliran air, tapi belum merata keseluruhan, itu masih dihitung 1. Makanya banyak ulama mengatakan wudu pakai kerang itu makruh. Pertama boros ya. Dalam hadis sayakunu fi ummati qaumun ya'taduna fi tuhurihim wa du'aihim. Umatku akan ada dari umatku yang melampaui batas dalam berdoa dan dalam bersuci. Makanya boros pakai air hukumnya makruh. Kalau airnya air wakaf hukumnya haram. Tak boleh. Yang kedua, tadi kan seakan-akan itu diucurkan oleh orang lain itu. Kayak isti'anah, maka hukumnya khilaful aula. Meskipun ini pendapat sebagian ulama. Wallahu alam apakah yang pendapat tersebut mu'tabar apa enggak. Ini saya dapat dari Syekh Jadhi dan juga dari Syekh Walid al-Mu'allim. Ya, seperti itu. Taib, syakhar. Naam. Menggunakan air dingin, terlalu panas hukumnya makruh. Li'annahu yamna'ul isbab, karena nanti akan membuat orang mikir kalau mau pakai air secara merata. Maka syadidul burudah sama syadidus sukhunah atau hararah hukumnya makruh untuk berwudu, sama dengan air musyammas. Sama berwudu dengan air dari sumur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sumurnya kaum 'Ad, kaum Tsamud, itu hukumnya makruh. Maka memakai yang syadidul burudah, syadidus sukunah juga hukumnya makruh, seperti itu. Adzanu hanal waktu lil firaqi. Sekarang dah jam 9:04. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.